5 istilah di gunung yang sering kita dengar. Part 1. Let's go. Apa nih? Nih, lu kan udah sering naik gunung nih. Ya, lumayan. Nih, video ini khususnya buat kalian-kalian nih yang baru pengen atau yang baru mendaki atau pengen mendaki. Yang udah punya niat ya, minat. Ini bahasa bayi ya, bahasa dasar yang harus wajib banget diketahui ya para pendaki. Iya, betul. Ya, jadi di part 1 ini kita kasih 5 istilah-istilah di gunung yang sering kita dengar. Oke. Yang Lanjut. pertama apa? Langsung ke nomor yang pertama nih. Summit. Nah, pasti ini udah harus tahu. Udah wajib banget ini mah. Banget tahu. Nih, jadi buat kalian yang belum tahu kata summit. Jadi summit itu artinya puncak tertinggi ya. Oh. Summit itu puncak tertinggi. Oh, kan udah tahu. Kan ini sebagai yang memposisikan yang belum tahu ya. Sebagai orang awam ya, sebagai orang awam. Jadi summit itu puncak tertinggi. Okay. Jadi misalnya kalau di gunung berapa jam lagi nih summit? Maksudnya berapa jam lagi nih ke puncak gunung? Misalnya 1 jam, 2 jam. Nah, itu puncak tertinggi di suatu gunung. Terus ada juga istilah summit attack. Nah, apa tuh bedanya? Ini kalau summit attack ini biasanya di anak gunung. Ini tuh ketika kita mau ke puncak ya, ke summit, tapi di malam hari, dini hari. Oh, biasanya kan start kita mau ke puncaknya ya. Biasanya kan kita dari base camp, dari pos 1 kita sampai ke pos berapa yang harus mengharuskan camp area lah, istirahat dulu. Nah, bermalam dulu kita nih, istirahat tidur, baru nih dini harinya tergantung medan gunung ya. Ada yang mulai jam 12 sudah harus, jam 2, jam 3. Nah, pokoknya di dini hari summit attack, keren ya namanya summit attack. Nah, itu tuh istilah pertama. Lanjut yang kedua apa nih? Tadi buat yang kedua jadi istilah ini banyak banget lah, ini udah sering didengar juga. Istilah kedua itu adalah base camp. Wah, base camp. Tadi sempat disebut juga tuh base camp ya. Jadi untuk base camp sendiri ini tuh titik terakhir pendaki untuk mempersiapkan semuanya sebelum pendakian, dari mulai registrasi, packing ulang, atau barangkali ada logistik yang masih kurang. Nah, di base camp ini kita persiapkan semuanya. Iya, base camp ya. Ya, terus kita juga sering dengar kan kayak orang ngomong, udahlah kita tidur dulu aja di base camp semalam. Nah, itu tuh jadi di hari terakhir sebelum pendakian, maksudnya sebelum memulai pendakian, kita siapin semuanya, persiapkan logistik dan lain-lain. Nah, itu biasanya disebutnya base camp. Ya. Tapi kalau base camp sama kayak tempat registrasi gitu nyatu biasanya? Biasanya deketan ya, base camp sama misalkan dia paling berjarak cuma 100-200 meter lah. Biasanya emang di gunung-gunung di Indonesia banyak disediain base camp ya? Betul. Dari warga lokal sekitar di kaki gunungnya itu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, itu. Pokoknya kalau punya temen enaknya langsung aja hubungin. Jadi yang kedua base camp. Ya. Lanjut yang ketiga. Itu istilahnya trek ya. Kalau istilahnya trek itu bahasa umum juga ya. Jalur. Iya, jalur. Kalau misalnya di dunia pendakian ya trek itu ya jalur. Jalur selama kita mendaki itu dari misalnya tadi dari mulai base camp dari pos 1 gitu ya sampai summit tadi sampai puncak gitu. Jadi namanya trek. Jadi jalur yang dilalui lah ya. Kayak misalnya yang udah ini trek kayak treknya gimana nih? Treknya berbatu atau berpasir atau tanah? Jenis-jenis treknya ada yang berbatu, berakar, ada tanah yang licin. Nah, itu kayak biasanya anak-anak di gunung kayak treknya bisa juga disambungin sama estimasi waktu. Ini treknya jauh atau dekat, masih panjang. Treknya di depan mulai naik. Mulai landai naik. Ya, itulah pasti trek juga pasti kalian harus tahu ya. Itu yang ketiga, trek. Lanjut yang keempat. Buat yang keempat ini apa ya sebutannya? Open trip lah. Ya, open trip lah. Trip ya. Jadi yang keempatnya open trip. Open trip itu kita nanti atau enggak biasanya OT disebut. OT singkatannya ya. Open trip udah sering. Nah, buat yang baru-baru nih, open trip itu istilah jadi kita pergi ke gunung, berangkat ke gunung berkelompok. Iya. Ikut trip. Jadi ada pihak yang mengadakan tripnya. Penyelenggaranya ya biasanya. Nah, di situ kita belum kenal tuh satu sama lain siapa belum ya? aja yang ikut di kelompok itu, dalam satu kelompok itu. Tapi biasanya kalau kalian mau ikut trip, kalian misalkan ngajakin teman lagi biar seenggaknya ada yang kenal, atau buat kenalan sama yang lainnya juga lebih enak gitu. Iya. Jadi buat kalian bisa juga kalau mau pesan open trip langsung aja ke destinasi. Ya, di destinasi ya. Kebetulan kita emang ngadain open trip ya, ke berbagai destinasi di Indonesia. Mau gunung, pantai, alam-alam di Indonesia ada semua pokoknya. Destinasi wisata alam. Ya, jadi kalau open trip tuh buat orang-orang yang
misalnya nggak ada temen atau Ya. emang pengen nyari temen relasi baru temen, dan ya. harganya lebih murah. Lebih murah. Karena jadi open trip tuh orang-orang dikolektifin ya, Ya. bahasanya. Jadi dibarengin gitu. Dibarengin keberangkatannya, Keberangkatannya, logistiknya. Ada juga paket-paket ya, Ya, ada yang open paket-paket. trip udah plus sama. Nah, itu istilah kelima, Ah, porter. Porter. Nah, dibarengin porter, jadi bantuin logistiknya. Ada cuman yang ya beda lah gimana paket-paket penyelenggara ya. Penjelasan porternya nanti habis ini ya. Ya, jadi istilah yang keempat open trip. Lanjut istilah yang terakhir, yang kelima. Untuk di part 1 ini aku kasih tadi istilah porter. Nah, jadi Porter itu. porter. Nah, ini pasti sering kita dengar ya kalau porter ini. Jadi porter tuh biasanya dari warga lokal setempat. Misalnya kita naik di suatu gunung di daerah mana, ini juga emang salah satu sebagai mata pencaharian warga lokal sana, ya. porter tuh. Jadi singkatnya porter tuh yang ngebantuin logistik kita. Aduh, Iya. istilah juga tuh logistik. Iya. Barang-barang logistik itu maksudnya mencakup makanan, minuman, barang-barang kita carrier ya semuanya. Nah, jadi singkatnya si porter itu ngebantuin barang-barang kita selama pendakian Biar kita lebih ringan. Iya, lebih ringan. Dan gimana paketan juga ya, balik-balik Ya, ada yang cuman bawain doang, ada yang include plus masakin, bangunin tenda. Nah, ya itu gimana harganya harga masing-masing gimana ya, sama tarif lah. warga lokal narifnya berapa. Jadi buat kalian yang misalnya gak harus yang emang gak kuat doang sih. Iya. Kalau kita kuat tapi banyak duit mah ya mau porter ya. Kalau kita punya banyak duit Kalau tinggal bayar. emang biasanya walaupun banyak duit, kadang kan kalau awal pendakian ya pengen nyobain dulu. Ya, pengen nyobain dulu. Kalau udah beberapa kali ke gunung kayak pengen lah sekali-kali naik gunung enak gitu. Naik gunung enak gitu ya, pengen nyantai, lebih ya santai, udah. lebih menikmati. Bisa Nyampe tuh. camp area tinggal makan. Terima Udah. jadi aja, kita Iya. bawa diri aja ya. Nah, itu. Ya, itu ya istilah yang terakhir di part 1 ini, porter. Nah, jadi itu untuk di video kali ini di part 1 ya. Part 1 Nanti ini kita bakal ada part 2-nya karena untuk istilah-istilah di gunung tuh banyak banget nih. Bisa sampai part 3 malah ya, part 4, part 5 banyak lah. Pokoknya kita nyicil 5. Nanti habis ini kita lanjut bahas di part 2 ya. Ya, jadi buat teman-teman yang penasaran sama istilah-istilah di gunung yang lainnya, stay tune di akun Destinasi Media. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like and comment. Sekian dari kami. Salam lestari.